Silakan duduk. Saya tahu beberapa hari situasi sedang tidak enak, tapi Tuhan tetap berdaulat dan Dia tidak pernah berubah. Ada banyak juga jemaat yang takut. Takut itu wajar, tetapi tinggal dalam ketakutan itu tidak wajar. Ya, katakan kanan kiri sekali lagi, jangan tinggal dalam ketakutan. Amin. Ya, kita masih feeling mellow, kita mungkin berpikir bagaimana keluarga kita di Jakarta. Saya punya adik yang juga tinggal di Jakarta, keponakan juga tinggal di Jakarta. Ada banyak sekali, ya juga ada leaders yang tinggal di Jakarta. Saya tahu saat ini situasi sedang tidak enak. That's the reality. Tetapi yang saya percaya, tadi Tuhan kasih satu firman ketika saya bersujud, berlutut, berdoa. Tuhan katakan gini, be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah bahwa aku tetap Tuhan. Artinya Dia raja di atas segala raja. Dan tidak ada satu kerajaan manapun yang akan menguncangkan kerajaan Tuhan. Tidak ada satu kerajaan manapun yang akan mengubahkan kerajaan Tuhan. Dan percayalah, satu hal yang saya mau ingatkan, mungkin kita bisa kecewa hari ini. Kita mungkin berpikir, kok gini ya? Pemilu kemarin apakah aku salah pilih dan sebagainya, ini dan itu, kita banyak gundah gulana. Itu wajar, saya pun sebagai pendeta merenungkan apa yang terjadi di bangsa ini. Tapi Tuhan ingatkan satu firman, Tuhan bilang gini, tidak ada satu raja manapun, raja kecil pun yang naik tanpa kedaulatan Tuhan. Jadi percayalah, pemerintahan yang saat ini ada, ya, pemerintahan yang saat ini ada, yang kita lihat, presiden yang saat ini sedang naik, semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Kita mau merubahnya sebagaimanapun caranya, kita tidak bisa rubah. Itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita tetap harus berdoa untuk pemerintahan ini. Amen. Amen. Tiba-tiba jam 12 malam saya harus change my sermon. Ya, tetapi saya akan kasih press report dulu siapa yang Selasa kemarin datang di Wahana Visi Indonesia, ya, konser dari Pastor Sidney Mohede dan juga Wahana Visi Worship Night. Saya percaya ini juga adalah sesuatu yang profetik yang Tuhan siapkan. Karena kemarin waktu saya dikasih tanggalnya, Pastor Sidney minta saya pilih tanggal 26 Agustus atau September awal. Saya percaya setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Saya tidak tahu kenapa saya ngomong sama tim, udah 26 aja, pastor gak kemepetan. Gak tahu kenapa di hati ini pokoknya Roh Kudus suruh tanggal 26. Dan 26 Agustus kemarin waktu makan siang, saya sempat ngobrol dengan Pastor Sidney dan kami berdua merasakan kegentingan yang akan terjadi yang sesuatu, pokoknya ada sesuatu ini. Waktu makan siang di restoran di bawah. Lalu kita berdua ngobrol, kita juga berdoa sebelum acara. Dan kemarin bukan konser yang hebat saja, karena konser itu biasa. Kalau cuman konser-konseran itu nggak ada gunanya. Tetapi kemarin konser ini ya kita berhasil mensponsori 128 anak yang tidak bisa sekolah melalui worship night bersama dengan Pastor Sidney Mohede. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya percaya anak-anak muda ini diperlengkapi mengalami Tuhan dan mereka menemukan purpose-nya dalam Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Amin, kita berdoa ada banyak sekali. Karena gereja kita pun bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia untuk menyekolahkan anak-anak di Indonesia Timur. Kenapa? Karena di situ, di beberapa daerah yang kita masuk di sana, ada banyak sekali yang listrik gak bisa masuk, bantuan gak masuk ke sana, mereka gak dapat fasilitas sekolah. Jadi bukan hanya di Indonesia Timur yang dibantu, tapi fokusnya lebih ke Indonesia Timur. Jadi hari ini Wahana Visi telah menyekolahkan 15.000 anak di seluruh Indonesia. Amin. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Hari ini saya mau share saja dari hati ke hati. Saya sekali lagi berkata, saya tidak lebih hebat dari Anda, saya tidak lebih kudus dari Anda. Tapi beberapa hari ini saya cuma cari wajah Tuhan. Karena kalau kita tidak cari wajah Tuhan, kita bisa salah motivasi, ya. Kita bisa gampang menghakimi, kita marah, kenapa kok gini, kenapa yang naik kok ini, kenapa ini. Tapi kalau kita melihat
kembali kepada firman, judulnya hari ini, jam 1 malam kemarin saya ubah khotbah saya sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Judulnya adalah sejahtera kota, sejahtera bangsa, dan sejahtera kita. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Sejahtera kota, sejahtera bangsa, sejahtera kita. Jadi artinya gini, kalau bangsa kita nggak sejahtera, kita pun nggak sejahtera. Karena Tuhan tempatkan kita untuk mensejahterakan kota dan bangsa ini. Kita baca Yeremia 29 ayat 7. Mau ya, semangat, amin. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras dalam bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah, konteks di sini adalah ketika orang Israel ada di dalam pembuangan. Jadi bukan berarti Tuhan tuh buang kita di kota ini, bukan. Tapi karena konteks ayat ini adalah ketika bangsa Israel ada di pembuangan. Bahkan ketika bangsa Israel terpuruk saja, Tuhan masih ngomong sama mereka, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Berarti tidak peduli hari ini apapun keadaan ekonomi kita, apapun masalah kita, apapun penyakit kita, bagaimanapun saat ini, apapun masalah dan apapun yang saat ini sedang tidak enak dalam hidup kita, kita mungkin seperti bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Tapi Tuhan bilang kepada bangsa Israel yang sedang terpuruk ini, bahwa usahakanlah kesejahteraan kotamu. Tuhan memberikan otoritas, katakan otoritas. Bahasa Inggrisnya dikatakan, and seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive. And pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. Jadi Tuhan bilang gini, kesejahteraan kota bukan tergantung dari pemerintahannya saja, tetapi dari anak-anak Tuhan. Katakan amin. Dari anak-anak Tuhan yang berdoa, katakan amin. Dari anak-anak Tuhan yang mau mengambil beban ini, mengambil tugas ini, mengambil hati Tuhan ini. Nah, saya kasih praktisnya, bagaimana caranya kita mensejahterakan kota. Ada 3 hal yang kita mesti catat hari ini. Di dalam keadaan yang sedang hiruk pikuk. Dan kita tahu beberapa hari ke depan keadaan mungkin tidak menentu. Tapi satu yang harus Anda ingat. Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Ingatlah bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah melihat keadaan hari ini. Dan Tuhan tetap berdaulat. Kok Tuhan izinkan yang tidak enak? Karena kita tidak tahu di balik semua ini apa yang Tuhan sedang rancangkan. Kita tidak bisa ukur hari-hari ini, kita hanya bisa hidup oleh iman, katakan iman. Makanya ada lagu yang berkata, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Kita hidup hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan, oleh perkataan Tuhan. Yang pertama, mari kita sama-sama New Life Church berdoa, katakan berdoa. Doa sanggup mengubahkan atmosfer kota ini. Doa sanggup, dan Tuhan memakai doa. Mother Teresa suatu hari tulis hal ini. Ya, dia bilang gini, kebanyakan doa itu terlebih dahulu mengubahkan kita supaya hati kita selaras dengan hatinya Tuhan. Kebanyakan doa itu mengubahkan kita dulu. Of course, waktu kita berdoa ada damai sejahtera Tuhan. Waktu kita berdoa ada kekuatan dari Tuhan. Ketika kita berdoa kita mulai melihat hal-hal yang tidak kita lihat. Kita selaras dulu dengan Tuhan. Lalu doa itu baru mengubahkan kota. Doa itu baru mengubahkan orang lain. Ternyata doa ini bukan hanya semata-mata untuk kota Surabaya. Doa kita akan mengubahkan kita terlebih dahulu. Kita menjadi tidak takut, kita menjadi tidak lemah, dan kita mengerti hatinya Tuhan. Ibrani 7. Ketika Anda berdoa, saya kasih satu kunci. Anda harus tahu, Yesus terlebih dulu berdoa bagi kita. Katakan amin. Saya bacakan untuk Anda. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Katakan semua orang. Tanpa kecuali loh. Orang yang jahat, korban dari kerusuhan, apapun itu. Semua orang yang kita kira adalah orang-orang yang merugikan bangsa dan negara. Dia mengasihi semua orang. Itu kenyataannya. Walaupun hari ini kita gak bisa terima kenyataan itu. Kita susah untuk melihat kenyataan bahwa Tuhan sayang semua orang. Tapi dikatakan ia dengan sempurna
Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Katakan pengantara mereka. Bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Luar biasa. Jadi hari ini ketika Tuhan ada di tahtanya, dia di sebelah kanan Bapa, dan bahkan kita mesti ingat di tengah-tengah hiruk pikuk ini, Alkitab berkata sorga adalah tahta Kristus dan bumi hanyalah tumpuan, bahasa aslinya dikatakan gini, satu kakinya. Bayangkan, bumi hanya tumpuan satu kaki Tuhan. Apa ya, alasan apa lagi yang harusnya kita takutkan? Bahkan Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan? Senjata, kematian, gempa bumi, tidak ada yang bisa memisahkan. Karena apa? Tuhan tetap berdaulat. Coba semua kakinya gini, diinjakkan. Jangan mau kalah sama Cik Mehong yang nyanyinya, ku injak-injak iblis gitu ya. Hah? Cik Mehong tuh di mana-mana nyanyinya gitu loh. Ya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Tahu sama yang tahu lagunya sama-sama nyanyikan? Ku menang di dalam peperangan. Ku menang, sama-sama katakan, atas segala setan. Katakan, haleluya, haleluya, ku menang. Semuanya katakan sama-sama, ku menang. Sambil kakinya gini, di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang apa? Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Saya baru tahu kemarin, ternyata yang ciptakan lagu ini orang Surabaya. Pendeta Yeremia Rim. Pendeta yang dipakai Tuhan di tahun 90-an. Pendeta, salah satu pendeta pertama yang pakai Gelora Bung Karno untuk kebaktian kebangunan rohani. Banyak orang bertobat, beliau meninggal usia 40 sekian, 45 tahun. Tapi kegerakan itu dipakai Tuhan luar biasa. Dan hari ini gerejanya masih berdiri, gereja MDC, gereja masa depan cerah, yang juga ada di sebelah kita. Itu foundernya adalah pendeta Yeremia Rim. Sekalipun dipanggil Tuhan sudah 30 tahun lebih, sampai hari ini anak-anak rohaninya masih terus berjalan di dalam kebangunan rohani. Ingat, Surabaya dinubuatkan sebagai kota pujian. Surabaya selalu dinubuatkan menjadi kota di mana hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa keluar dari Surabaya. Bahkan lagunya pun keluar dari arek Surabaya. Jadi saya berdoa hari ini, arek-arek Surabaya, jemaat New Life Church ini bukan jemaat bonek, tapi jemaat yang profetik, jemaat yang penuh dengan urapan Tuhan, jemaat yang penuh dengan kuasa doa, jemaat yang nanti kalau pulang katakan, kalau Cik Mehong bisa nyanyi itu dan pukul-pukul kaleng, aku tidak perlu pukul-pukul kaleng, aku cuma berdoa dan lepaskan berkat bagi Indonesia. Hari ini saya dapat report dari salah satu gereja juga, Jesus Center Church Jakarta, yang saat ini dipakai Tuhan dalam pujian penyembahan. Saya cukup terharu, tadi pagi saya di-invite untuk collab. Mereka menyanyikan hanya Yesus, satu gereja menyanyikan hanya Yesus. Karena kasih setiamu lebih dari hidup. Dan saya percaya kalau kita nyanyikan itu setiap hari, kita bukan hanya dengar berita buruk, kita bukan hanya lihat kerusuhan, kita bukan hanya lihat jar-jaran, tapi ketika kita lihat itu kita terus berdoa, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam semuanya, ku menang. Tangannya dilambaikan, haleluya, haleluya, amin, haleluya, dia naik Roh Kudus. Yang percaya sekali tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Come on. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Berdoa karena Anda tahu Yesus terlebih dahulu berdoa bagi Anda. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat. Siapa orang benar? Halo, gak yakin semuanya. Siapa orang benar? Kita benar bukan karena kita baik, tapi karena kita dibenarkan. Haleluya. Sekali lagi, karena kita. Jadi semua doa kita berkuasa gak? Tapi kita berdoa gak? Katakan kanan kiri, doa ndak ayo. Beberapa hari ini, halo.
Gereja sudah mengeluarkan pokok-pokok doa. Nanti di semua grup leadership, grup gembala, di semua grup WA, semua grup live group, mulai berdoa mulai hari ini. Ada beberapa pokok doa. Ada 7 pokok doa. Dan Anda juga bisa buka Instagram New Life Indonesia, akan diupload di highlight. Ya, jadi sambil Anda lihat boleh, saya bukan berarti ngomong sama Anda jangan lihat berita, nanti tambah takut. Loh gak apa-apa, lihat aja supaya Anda bisa berdoa. Ya kan? Ya lihat kenyataan yang terjadi, Anda harus lihat. Kemarin waktu Gerahadi, ya, saya ada WhatsApp dengan salah satu orang DPRD, ya. Saya nggak bisa ngomong di tempat ini, tetapi percayalah gini. Percayalah Tuhan ada di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan selama-lamanya. Kemarin istri saya nangis ngomong gini, gedung ini bagusnya luar biasa. Ya, hancur di sisi, ya kita belum lihat yang di mananya, tapi sepertinya di depan di sisi yang pos satpam dan ini di sebelah kanan atau kirinya. Kita mungkin hati kita pedih. Tapi kita coba kembalikan ke Tuhan. Tuhan tahu nggak itu bakal terjadi? Tahu. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan yang lebih tahu. Hari-hari ini, jangan Anda juga takut sampai Anda tidak berdoa, sampai Anda tidak ibadah, sampai Anda tidak baca firman. Satu keluarga setiap malam, 7 pokok doa ini, 10 menit saja, doakan satu persatu. Amin. Amin. Siapa orang benar? Karena kita dibenarkan. Yang kedua, yang pertama tadi, bagaimana sikap hati kita? Berdoa. Sekali lagi katakan bukan mengum, bukan gon. Kalau gondok nanti gondok. Iya. Yang kedua, tidak khawatir dan mengucap syukur. Katakan tidak khawatir dan Filipi 4 ayat 6 saya bacakan untuk Anda. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya minta semua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Kalau kita khawatir. Saya tidak buka ayatnya tapi Matius berkata gini. Jika engkau khawatir, apakah itu akan menambah sehasta saja dalam kehidupanmu? Tahu enggak ya? Kalau hari ini kita khawatir, kita takut, kita ke gereja takut, melangkah takut. Apakah dengan kita takut, Surabaya menjadi lebih baik? Apakah dengan kita khawatir, pekerjaan kita semakin baik? Ada beberapa jemaat yang sudah DM ngomong gini, Pastor, yang ditakutkan bukan hal-hal yang lain, tapi orang tuh takutnya hal-hal yang sendiri-sendiri ya. Bukan cuma hiruk pikuk ini takut, ada yang bilang gini, doakan IHSG ini udah anjlok pastor. Belum sempat out ini. Doakan pastor. Khawatir, apakah kalau kita khawatir IHSG akan membaik? Enggak. Khawatir hanya akan membuat kita negatif, takut negatif. Tapi ayat ini berkata tadi apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam permohonan dengan ucapan syukur, give thanks. Kita mesti tahu bahwa Allah mengasihi kita. Dan Matius berkata ketika engkau khawatir, lihatlah kepada Bapa. Semuanya pandang ke atas, lihat kepada kasih Bapa. Kasih yang terlalu besar itu, kasih yang begitu mulia itu, dia sudah menebus dan mengirimkan anak yang tunggal. Itu membuat kita tidak khawatir lagi karena Alkitab juga berkata hanya kasih Bapa yang bisa memberikan kepuasan, satisfaction. Hari-hari ini engkau tidak bisa datang kepada hamba Tuhan, engkau tidak bisa lihat cuman dengar khotbahnya hamba Tuhan, tapi Anda harus mengalami sendiri kasih Bapa yang dalamnya lebih dalam dari samudra, tingginya lebih tinggi dari langit, dan luasnya dan panjang dan lebarnya lebih daripada apapun juga. Kemarin saya baca satu artikel sih. Tentang bagaimana kasih, kalau kita mau lihat kasih Bapa hari-hari ini tinggallah dalam kasihnya, itu aja. Tahu enggak, menjadi Kristen itu bukan hanya untuk mengasihi Tuhan,
Tapi menjadi Kristen itu adalah membuka diri untuk dikasih sama Tuhan. Not to love God, but to be loved by God. Let your life, let yourself, biarkan dirimu menerima kasih itu setiap hari. Siapa yang mau terima, angkat kedua tangannya seperti ini. Terima, katakan, I receive your love. Kemarin saya baca artikel ini, ya, saya saksikan ya. Ada satu orang namanya Mary Ann Bevan. Waktu saya baca artikel ini, Tuhan mengingatkan saya, bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Melebihi, Tuhan kan ngomong gini, orang tua di dunia ini kalau anaknya minta roti, masa dikasih batu. Orang ini unik loh. Dia hidup di tahun 1880 sekian. Kisah tentang pengorbanan, kalau manusia aja bisa kayak gini. Tahu gak ceritanya? Orang ini punya 4 anak. Dia di sebuah kota kecil di Inggris. Dia hidup sangat miskin karena waktu itu kalau penyakit malaria atau penyakit demam aja, cold aja, orang sudah bisa mati karena enggak ada alat kesehatan dan juga medication zaman itu, health, semua belum seperti hari ini. Suaminya meninggal, dia harus menghidupi 4 anak sendirian. Dia sebelumnya modelnya enggak kayak gini, tetapi dia terkena penyakit hormon yang waktu itu enggak bisa diobati sehingga semua wajahnya membengkak, tangannya membengkak, kakinya membengkak, semuanya berubah menjadi menjadi sangat ugly. Walaupun kita itu enggak boleh ngomong orang itu jelek, enggak ada orang jelek ya. Tuhan menciptakan semua orang itu indah. Tapi supaya kita tahu bahwa orang ini jadi enggak karuan modelnya karena penyakit hormon itu. Tetapi dia melihat anak-anaknya, dia enggak tahu harus bekerja apa, society enggak menerima dia. Jadi masyarakat tidak menerima dia. Suatu hari dia ikut lomba, tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Lomba ini bukan lomba kalau kita kan bangga, wah lomba nyanyi, lomba piano, lomba ini, competition yang bergengsi. Dia ikut lomba menjadi the ugliest woman in the world. Ada lomba waktu itu menjadi wanita terjelek di dunia. Karena dia melihat 4 anaknya ini tidak bisa makan. Dia harus menghidupi mereka satu persatu. Ibu ini berkorban, dia keluar di publik. Dan at the end, dan akhirnya dia memenangkan juara 1 dari wanita terjelek di dunia, the ugliest woman. Dan di situ dia mulai main-main di sirkus. Dia mulai terkenal menjadi komedian. Dia main di banyak sirkus, mendedikasikan hidupnya hanya untuk 4 anaknya. Sampai dia meninggal, dia mengumpulkan beberapa juta dolar kalau dihitung hari ini. Dan 4 anaknya yang tadinya sengsara, tidak bisa sekolah, ditinggal ayahnya. Diselamatkan oleh 1 orang pahlawan, ibu ini, yang berani mendeklarasikan, aku adalah orang terjelek di dunia. Dia ngomong, dia melakukan semua itu hanya untuk 4 anaknya. Waktu saya baca artikel ini, Tuhan mengingatkan saya seperti ini. Bukankah itu kasih Tuhan kepada kita? Walaupun gak sebanding loh ya, kasih Tuhan dengan kisah ibu dan wanita ini. Kasih Tuhan jauh lebih besar. Tuhan itu sempurna. Alkitab berkata, Tuhan itu terlalu sempurna, terlalu kudus, terlalu mulia, terlalu luar biasa, dan Tuhan harusnya tidak perlu menebus kita kalau tidak dia mencintai kita. But Tuhan Yesus, He became ugly. Alkitab ngomong loh, Yesus menjadi buruk rupa. Kalau kita lihat orang ini, Yesus sengaja menjadi buruk rupa. Kalau orang ini sakit karena kena penyakit hormon. Tapi Yesus sengaja dengan kemauannya karena dia Tuhan menjadi buruk rupa karena kutuk dan dosa. Dan menanggungnya semua itu supaya, bahkan gini, Tuhan bukan hanya menjadi ugly. Bahasa aslinya dikatakan, Tuhan menjadi lebih terkutuk dari orang yang paling terkutuk. Kalau orang ini disebut the ugliest woman, orang yang terjelek, Yesus di zaman itu dibilang orang yang paling terkutuk. Jadi kalau hari ini engkau khawatir,
ingatlah Yesus yang sudah memilih untuk menjadi terkutuk itu. Supaya hari ini kita bisa diberkati. Supaya hari ini kita bisa menerima damai sejahtera. Supaya kita hari ini bisa menerima ketenangan. Beautiful exchange. Semua yang buruk ditimpakan kepada Yesus. Itu keadilan. Kalau hari ini Anda tanya kepada bangsa dimanapun. Tuhan ngomong, ini akhir zaman. Kemanapun Anda pergi, tidak ada tempat yang aman. Tempat yang aman hanyalah ada di dalam kasih Bapa. Tempat yang aman hanyalah ada di dalam hadirat Tuhan. Tempat yang aman hanya sejauh doa. Kacau di mana-mana ini. Beberapa hari lalu Anda tahu penembakan terjadi lagi di Amerika. Bahkan orang bilang, oh Australia lebih aman. Kita nggak lihat aja beritanya. Beberapa tahun yang lalu, Bondi Junction, dulu saya sekolah di Sydney. Bondi yang begitu aman, tidak pernah ada terjadi yang namanya tragic, ya shooting, orang bawa parang, nusui berapa orang. Di Bondi Junction beberapa tahun yang lalu. Saya mau katakan, kalau Anda berpikir tempat aman, gue mesti lari ke ini, gue mesti lari. Tidak ada tempat aman karena Alkitab berkata, semakin menuju kesudahannya, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Gempa bumi terjadi. Semua itu Tuhan sudah siapkan. Tapi Tuhan katakan, di tengah kegelapan Surabaya atau dunia, engkau akan bersinar dan sinarmu akan terang. Dan sinarmu itu akan menerangi kegelapan. So, ketahuilah dia mengasihi engkau. Sehingga dia memilih untuk menjadi terkutuk. Supaya hari ini engkau tidak lagi takut dan khawatir. Yesus merasakan khawatir yang paling hebat. Bayangkan khawatir sampai keluar peluh darahnya. Keringat berubah menjadi darah. Di dalam history, semua sepanjang kehidupan manusia, hanya ada 3-4 orang yang ketakutan sampai keringat berubah menjadi darah. Kenapa? Supaya hari ini Tuhan tahu kita khawatir. Tuhan tahu kita takut. Tuhan tahu kita berpikir untuk masa depan ini seperti apa, investasi seperti apa. Tapi saya mau katakan, selama engkau membangun keluargamu, engkau membangun bisnismu, engkau membangun pelayananmu di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Percayalah, hidupmu tidak akan pernah goyah lagi. At the end of the day, kita sama loh. Saya juga jemaatnya Yesus. At the end of the day, kemarin ada satu hal yang juga menemplak. Waktu saya ngomong sama Pastor Sidney Muede, dan dia ngomong gini, bayangkan. Kita berdua membayangkan. Kalau 5 tahun lagi, kita nggak tahu kan. Gereja sudah tidak bisa lagi di mall-mall seperti ini. Gereja sudah tidak bisa pakai LED lagi. Kalau 5 tahun lagi Tuhan bilang, gereja-gereja ini semua, gedung-gedung yang mewah ini, bubar. Semua doa gereja di rumah-rumah seperti zaman Kisah Para Rasul. Kita ini loh, kalau kita sekarang jemaat ikut-ikutan, kita mau bergantung sama siapa? Halo? Mulai hari ini jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada pemerintah, tapi bergantung sepenuhnya kepada Yesus Tuhan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita mesti lakukan di hari-hari yang jahat ini? Selaraskan hati kita dengan hati Kristus. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Detak jantung kita seperti hati Tuhan. Keinginan kita menjadi keinginan Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat terakhir. Kita baca sama-sama Lukas 19 ayat 10. Anda masih semangat? Amin. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ambil kalimat ini menjadi beban hidup kita. Hari ini kita mungkin staf dari sebuah bank. Kita mungkin agen asuransi. Kita mungkin pemimpin pabrik. Kita adalah seorang ayah. Kita juga adalah seorang anak. Kita adalah seorang pelayan Tuhan. Tapi semua yang kita lakukan ini, mari kita ambil hati ini. Sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena suatu hari nanti, waktu kita berpikir seperti ini ya, suatu hari nanti kita ini bawa apa sih ke sorga? Kita nggak akan bawa jabatan kita sebagai pendeta, kita nggak akan bawa harta kita. Tapi seperti lagu yang berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ini yang kita sering lupa. Berikutnya berkata, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Ini yang ternyata dibawa cuman ini. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita tidak bawa apa-apa. Kadang dari hal yang kecil aja, saya ini khawatir karena beberapa hari ini suara saya tidak bisa keluar sama sekali. Sampai kemarin ngomong sedikit 3 detik batuk, 3 detik batuk. Saya khawatir, saya mikir gini, jemaat butuh dikuatkan. Sampai tadi pagi saya galau. Saya ngomong sama istri saya, ya apa ini suara enggak keluar. Tapi dalam hati kecil saya selalu ada suara yang ngomong gini. Kan setiap kali suara enggak keluar waktu khotbah keluar. Iya ya. Jadi kalau saya bisa ngomong lancar dari tadi sampai sekarang, saya juga gak sadar, gak ada gatel sama sekali. Nanti kalau salaman biasanya gatel lagi. Itu karena Tuhan mengasihi Anda. Karena Tuhan mau Anda bangkit. Karena ini jemaatnya Tuhan, bukan milik saya. Makanya Tuhan mau ngomong sama Anda. Kekhawatiran sekecil apapun mungkin Anda ditinggalkan. Anda pernah mengalami perceraian. Anda mengalami kekerasan dalam hidupmu. Apapun itu. Setiap pengalaman itu kalau Tuhan izinkan. Tuhan akan pakai itu dan mengubah itu. Untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Tuhan akan pakai itu dan mengubahkan itu. Untuk memberkati orang lain. Nah, waktu suara saya keluar saya diajar Tuhan gini. Benar kan? Ini bukan gerejamu. Ini bukan jemaatmu. Kalau suatu hari 5 tahun lagi Tuhan bilang gereja-gereja semua. Ingat COVID beberapa tahun lalu, sebagus apapun gedung gereja, tidak bisa kebaktian onsite. Kita nggak tahu ke depan nih Tuhan akan izinkan apa. Tetapi yang pasti hari ini, ketika engkau mengambil hatinya Tuhan, misinya Tuhan, aku berdoa jemaat ini selalu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan menjadi saluran berkat yang tepat untuk kota Surabaya dan untuk bangsa Indonesia. Satu kesaksian penutup lagi, saya banyak baca artikel hari-hari ini. Anda tahu yang namanya Alexander the Great. Penakluk dunia lah, ya kita bisa bilang di tahun 300-an sekian setelah Masehi. Dia menguasai dunia, raja yang paling kaya, bukan cuma menguasai satu negara loh. Dunia dia kuasai. Persia dia taklukkan. Kemarin saya baru baca artikelnya menarik. Ternyata dia juga menikahi salah satu anak dari Raja Darius yang ada di dalam Alkitab. Media, Persia, Yunani, name it, semua dia taklukkan. Orang yang super power. Kalau saya lihat dia bukan orang percaya Tuhan. Tapi anehnya, di akhir hidupnya, di masa di mana dia mau mati, tidak bisa sembuh dari penyakitnya. Dia ngomong sama ajudan-ajudannya, ingat, kamu harus lakukan ini. Waktu aku mati, biarkan seluruh dokter-dokter terbaik yang ada. Aku mau dokter yang terbaik, spesialis-spesialis, semua yang terbaik. Mengangkat petiku, sampai aku dikuburkan. Aneh ya permintaannya. Dan yang kedua dia bilang, waktu peti mati dan aku ada di dalamnya, dibawa sampai ke kuburan itu, aku minta uang, emas, perak, permata, sebarkan ke semua jalan-jalan. Gila ini ya.
Ya bayangkan orang terkaya di dunia, penakluk. Semua sebarkan. Wis, ada yang tanya maksudnya dikasih atau apa? Sebarkan, ada orang mau ambil mau apa. Pokoknya semua sebarkan harta-hartaku semua sampai ke lubang di mana aku ditaruh di kubur. Dan permintaan yang ketiga, waktu aku dikubur di dalam peti dan aku tidak bisa berdaya, izinkan kedua tanganku keluar dari peti supaya semua orang bisa lihat waktu aku digiring sampai aku dikubur. Izinkan kedua tanganku keluar dari peti. Jadi dia minta petinya dilobangi, tangannya kedua keluar. Terus dia ngomong gini sama keluarga dan semua penasihat-penasihat menterinya. Yang pertama, kenapa aku minta petinya dibawa oleh dokter-dokter yang paling hebat supaya seluruh dunia tahu. Dokter-dokter yang paling hebat sekalipun tidak bisa menyembuhkan aku. Kalau Tuhan bilang mati ya mati. Ini orang tidak percaya Tuhan. Yang kedua, kenapa aku minta seluruh harta, emas, perak, permata, semua pokoknya disebarkan semua di jalan-jalan. Supaya semua orang melihat. Semua kekayaan harta ini tidak ada lagi artinya. Sampai ke liang kubur, aku tidak bawa apa-apa. Dan yang ketiga, kenapa tanganku harus dilihat semua orang. Supaya seluruh dunia tahu. Ternyata aku datang ke bumi tidak bawa apa-apa. Aku mati juga tidak bawa apa-apa. Dan supaya semua dunia tahu aku tidak berdaya lagi. Waktu saya baca itu, makdek. Roh Kudus bicara. Ternyata segala sesuatu dalam hidup ini kalau kita tidak pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan. Semuanya tidak ada artinya. Jangan berpikir ini cuma buat orang yang bekerja di marketplace. Pendeta pun mau punya ribuan jemaat, mau mimpin sinode, mau punya ribuan gereja. Tapi kalau tidak hatinya benar-benar menyelamatkan dan mencari yang hilang. Hati yang murni, hati sebagai hamba itu. Tuhan akan cuma bilang ini suatu hari, kosong. Apa yang kau punya hari ini? Tuhan tidak minta banyak. Tuhan cuma minta 1 talenta. Apa sih 1 talenta itu? Imanmu, hatimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 3 hal ini. Yang pertama, mari kita berdoa. Yang kedua, tidak khawatir dan mengucap syukur. Yang ketiga, selaraskan hati kita dengan hati Kristus. Karena suatu saat nanti kalau kita menghadap Dia, Tuhan akan bilang gini, kamu hamba yang setia. Karena aku lihat pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu. Sekalipun kita tidak ada yang sempurna loh. Tidak mungkin kita bisa sempurna. Oh, melayani terus dengan hati yang murni. Kita pasti ada yang namanya jatuhnya, namanya manusia. Tapi Tuhan lihat motivasimu sudah benar. Karena kamu minta hatiku. Di saat kita marah Bapak Ibu, di saat kita kecewa. Semua kita manusia. Saya selalu katakan pendeta juga manusia. Hari-hari ini pendeta tidak boleh jaim dan ngomong cuman kita yang bisa berdoa, kita yang kudus. No, kita juga manusia yang kalau lihat sesuatu kita bisa marah, kita bisa mangkel, kita bisa sombong, kita bisa kok gini ya. Kadang kita bisa lupa diri. Kita semua sama Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan. Saya tidak lebih diurapi dari Anda. Tapi setiap hari Tuhan cuma mau motivasi hati kita. Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku memang tidak bisa kendalikan ini Tuhan. Aku minta hatimu Tuhan. Itu aja. Tuhan, aku minta hatimu untuk mengampuni bangsa ini. Tuhan, aku minta hatimu Tuhan untuk aku bisa mengampuni. Mungkin engkau telah bercerai di masa lalu. Tuhan, aku minta hatimu untuk aku bisa lepas dari addiction ini dan itu. Mari kita semuanya bersujud di hadapan Tuhan. Jangan lihat kanan kiri, angkat kedua tanganmu. Suatu hari nanti kita akan menghadap Tuhan sendiri-sendiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Minta hatinya Tuhan saat ini. Yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
dalam roh dan kebenaran sampai selama. Minta hatinya Yesus saat ini. Angkat kedua tangan kita, katakan sama-sama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Amen. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Haleluya. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Cepat saja katakan, inilah yang ku punya, kanan kiri depan belakang. hati sebagai hamba. Serahkan hidupmu sekali lagi. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Bangkit dan lihatlah Yesus. Kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah. hati yang menyembah. Bawa hati dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam roda. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roda. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya minta saat ini setiap keluarga yang hadir, suami dan istri boleh bergandeng tangan. Ayah dan anak, bapak dan anak, ibu dan anak. Kalau yang datang dengan sahabatnya boleh bergandeng tangan saat ini. Kita sekali lagi serahkan kota ini. Bangsa Indonesia beberapa hari ke depan, isu demo ini dan itu. Saat ini Tuhan kami berdoa. Di tengah kegelapan malam Tuhan, akan ada terang-Mu yang bercahaya. Aku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga karena kebangunan rohani dan pemulihan bangsa ini dimulai dari keluarga. It is very simple. Pemulihan bangsa ini bukan dimulai dari reshuffle kabinet, bukan dimulai dari pemerintahan. Tapi percayalah, kesejahteraan keluarga akan mempengaruhi kesejahteraan kota. Komitmen hari ini Bapak Ibu yuk. Sama-sama saya pun berkomitmen kembali dengan istri dan anak-anak. Sama-sama, kita sama-sama komitmen kembali untuk membangun doa kita di rumah. Berdoa setiap malam saat ini bersama dengan anak-anakmu yang ada di luar negeri. Anda bisa Zoom, berdoa barang 5 menit. Kita bisa nonton Netflix berjam-jam. Tapi mari kita ambil waktu khusus. Keluarga-keluarga minta hatinya Tuhan untuk kota ini, untuk bangsa ini, untuk pemerintahan kita. Oh Tuhan, perkuat Tuhan setiap keluarga-keluarga. Istri-istri berdoa untuk suami, suami berdoa untuk istri, anak-anak berdoa untuk orang tuanya Tuhan. Ini akan terjadi dan Tuhan akan berkata penglihatan akan diterima, nubuatan-nubuatan melalui orang tua dan anak-anak akan mendapatkan, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, nubuatan, anak-anakmu akan bernubuat. Ini akan terjadi lagi Tuhan. Hamba berdoa seluruh jemaat memiliki hati untuk berdoa. Pulihkan setiap keluarga. Pulihkan Tuhan mereka yang punya masa lalu. Dan saat ini yang buruk, ketakutan semuanya. Tuhan bukan hanya mau yang baik, dengar baik. Tapi Tuhan mau semua yang buruk, sampah-sampah dalam kehidupanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, lukamu semuanya. Bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus saat ini. Dan ketika kita pulang, tidak ada lagi roh ketakutan. Tidak ada lagi kekhawatiran Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera atas Surabaya, damai sejahtera atas Indonesia, damai sejahtera atas pemerintahan kami. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami di dalam setiap jajaran pemerintahan saat ini Tuhan. Berikan hikmat, karena di dalam Alkitab pun Engkau bisa memakai raja siapapun dengan karakter apapun untuk menyatakan kedaulatan-Mu. Kami berdoa dan kami ingin lepaskan sekali damai sejahtera-Mu atas kota kami Surabaya dan bangsa kami Indonesia. Di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Yesus. Yang percaya Indonesia sejahtera, katakan amin 3 kali, amin, amin,
Amin. Yang percaya lebih dari pemenang, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang mau berdoa dan mau selaraskan pikiran dengan Tuhan dan mau tidak khawatir, tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk.